Oke Sobat Rayudi Channel, kita berjumpa kembali. Salam otomotif teman-teman semuanya, kita selalu tetap doakan ya, sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, amin. Oke Sobat, di sini saya mau sedikit berbagi ya buat teman-teman pemula. Jadi video ini khusus untuk pemula, teman-teman yang senang kutak-atik mobil, terus pengen belajar tentang kelistrikannya. Nah jadi sedikit saya ingin berbagi ya, menjelaskan buat teman-teman pemula. Jadi sekali lagi video ini untuk pemula yang masih dalam tahap belajar, supaya kita sedikit paham ya, saling berbagi ilmu tentang soal kelistrikan mobil. Oke, jadi di sini kebetulan saya masih sedang mengerjakan mobil ini ya, Hyundai Avega. Saya lagi mengerjakan tentang kelistrikannya karena mobil ini awalnya sudah ada banyak kabel jumperan, terus kabel body orinya sudah pernah dibuka. Jadi saya harus cari tahu apakah atau apa penyebabnya kenapa dibongkar dan kenapa dijumper gitu ya. Nah, jadi di sini yang mau saya jelaskan buat teman-teman, di sini ada contoh ya. Ini kalau ini kan lagi saya bongkar dashboardnya nih, saya bongkar dashboardnya. Kalau nampak di bawah di balik dashboard tuh seperti ini ya. Jadi ada di sini saya pasangkan speedometernya. Lalu di sini sudah ada kelihatan kabel-kabel ya di bawah. Nah ini ya. Ini pas di bawah kemudi ya, di bawah setir. Ini lagi saya turunin setirnya ya. Oke, jadi begini sobat, ini supaya teman-teman biar paham. Di mobil itu sebenarnya cuma ada min plus ya. Dari aki kan cuma ada min plus. Nah, kalau misalnya pakai aki 12 volt, 12 volt itu min plus, nanti dibagi-bagi ya. Nah, jadi kalau untuk min itu atau kita sebut ground atau kabel massa, itu adalah kabel yang terhubung dengan bodi. Contoh seperti ini ya. Coba lihat di sini. Ini saya jelaskan pelan-pelan ya, sobat. Berbagi ilmu sedikit aja supaya teman-teman biar paham ya. Nah, di sini kan ada contoh ya. Biasanya dia warnanya hitam. Ini seperti ini contohnya. Kalau kita ketemu kabel banyak begini, banyak ya misalnya. Lihat ada kabel yang ke bodi, contoh seperti ini, yang dijepit pakai baut 10 biasanya seperti ini. Nih, nah ini kan ada banyak di sini nih. Ini dijadikan satu terus dijepit pakai baut 10 langsung ke bodi mobil. Nah, ini disebutnya ground atau min ya. Nah, ini tuh dapatannya dari mana? Dari aki. Aki itu ada kabel biasanya, coba kita ke depan. Nah, ini ya. Jadi di aki itu kan cuma ada plus min. Ini yang plusnya, yang tanda plus. Ini minnya. Nah, yang tadi itu kan nempelnya ke bodi. Itu dapatnya dari sini. Jadi min aki ini satu kabel dijepit ke bodi untuk mesin. Ya, kegunaannya untuk disambungkan ground ya. Biasanya dipakai untuk masa ke dinamo starter dan lain-lain. Jadi di bodi mobil juga, misalnya di blok mesin atau di gearbox itu sudah ada kabel masanya. Oke, nah satu lagi itu dijepit ke bodi. Nah, jadi bodi ini sudah mencakup semua ya. Jadi sampai ke lampu belakang kemanapun itu sudah ada groundnya. Ya, jadi sudah ada min di situ. Di bodi sini sudah ada min. Ya, coba kita pakai tes pen DC ya. Nah, jadi kalau untuk kelistrikan mobil kita butuh ini yang umum ya, tes pen DC. Sekarang coba kita lihat. Ini kita jepit di min aki, ini di plus ya. Nah, tes pen otomatis menyala, berarti ini jadi plus. Oke, sekarang ini kita misalnya jepitnya di sini nih. Ya, di sini minnya. Kita kasih plus di sini. Tes pen tetap nyala. Ya, sekarang kita jepit lagi di bodi. Cari bodi mana saja yang misalnya di sini, coba ke plus, ada ya. Coba sekali lagi ke sini misalnya, plus lagi, ada ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kabel ground atau kabel min yang nempel ke bodi mobil. Oke ya teman-teman. Sementara yang plus itu dibagi-bagi lagi ya, yang plus ini. Maka itu kalau misalnya kita mau tutup kap mesin, harus diperhatikan aki plus ini atau plus tanda aki ini jangan sampai menyentuh bodi pada kap mesin.
Ya, ini mesti harus dipahami juga karena kalau ini ditutup, ini udah ada groundnya, udah ada min. Coba kita buktikan, ada nggak? Kalau beradu nanti bisa berasap, bahaya ya. Coba ini kasih di sini minnya. Tespen kita jepit di, ya kita kasih plus, coba. Ya kan, ada kan? Nah, jadi ini yang perlu diketahui juga ya. Jadi hati-hati kalau misalnya pas tutup kap mesin, ini jangan sampai beradu plusnya. Kalau beradu ke sini pasti akan terbakar kepala aki dan berisiko ya, mobil bisa terbakar. Oke, yang berikutnya untuk yang plus ini nanti dibagi-bagi lagi ya. Kabel-kabel besar kalau di sini ya, biasanya nggak ada kabel kecil, biasanya kabel besar. Kalau yang begini itu tambahan. Kalau ini tambahan bukan bawaan pabrik ya, ini tambahan biasanya untuk keperluan aksesoris, misalnya pasang lampu, relay lampu dan lain-lain ya, klakson, macam-macam itu tambahan. Tapi kalau yang utama itu dia kabel besar. Kenapa kabel gede? Nanti ini dibagi-bagi. Yang plus ini nanti satu masuk langsung ke dinamo starter, satu masuk ke dinamo ampere, ini alternator ya. Nah, yang satu lagi dia masuk ke fuse box di sini. Kalau fuse boxnya ada dua, dia masuk juga ke dalam, biasanya ke kabin mobil. Satu lagi ke kunci kontak. Nanti dari plus itu dibagi-bagi lagi. Setelah masuk ke fuse di sini, fuse box itu dibagi-bagi lagi sesuai keperluan ya. Di sini ada fuse kan, ada sekring. Nah, ini dibagi-bagi sesuai keperluan ya. Keperluan itu apa? Tapi intinya adalah ketika yang ada fuse begini itu selalu plus. Ya, jadi kecuali kalau relay ini ada minnya ya. Relay itu pengatur ya. Misalnya kita mau mengatur untuk fan kipas radiator, mengatur lampu dan lain-lain ya, itu ada minnya. Tapi kalau yang fuse sekring gini semua plus ya, tidak ada min. Oke, sekarang kita ke dalam lagi. Oke, jadi ini yang supaya teman-teman paham. Jadi saya berikan contoh kalau misalnya kita kepengen menambah aksesoris ya. Misalnya ini saya jelaskan ya. Contohnya misalnya kita mau masang aksesoris nih. Contoh misalnya kita pengen nambah lampu, misalnya pengen nambah lampu supaya lebih mobilnya lebih kece, lebih keren ya kan. Apakah lampu di dalam sini, lampu kabin, atau tambah fog lamp biar lebih terang ya, macam-macam. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah jangan sembarangan menjumper kabel ya, karena di mobil itu kalau di sini ya, kalau kita lihat ini dia biasanya tuh dia jadi satu kayak gini. Nah, ini kalau dibuka kan kayak gini contohnya. Nah, ini kalau misalnya di dalam kabel ini yang kita jumper ada yang panas ya, dan kita misalnya salah penyambungan gitu ya, karena mungkin masih pemula kan, kita masih belajar. Katakanlah dia yang dalam sini nih ada satu kabel yang kita jumper dan dia panas. Nah, itu akibatnya apa? Dia bisa terbakar ya. Jadi terbakarnya itu jadi bisa jadi salah satu penyebab kenapa ada mobil terbakar, juga bisa karena dari situ. Jadi macam-macam penyebabnya mobil terbakar. Salah satunya adalah dari kelistrikannya. Ketika kita misalnya salah menyambung kabel atau menjumper kabel, itu akibatnya fatal. Kalau misalnya di dalam sini dia panas, itu panas semua, akhirnya apa? Jadi terbakar. Nah, ketika kabel itu panas ya, misalnya seperti ini contohnya ya. Ketika mobil hidup dan kita menyalakan misalnya lampu, menyalakan aksesoris yang lain, terus ada kabel yang panas, terasa panas gitu ya, itu berarti ada yang short ya. Dan itu biasanya ada kabel jumperan yang dia tidak menggunakan fuse atau sekring ya, itu bahaya. Jadi pahami dulu yang mau kita kerjakan apa nih. Sekali lagi di mobil itu cuma ada plus dan min. Nanti bagaimana cara penyambungannya kan ada caranya yang mesti kita pahami ya. Tapi yang benar-benar harus dipahami bahwa saat kita menyambung kabel, misalnya contoh seperti kabel lampu, jadi kita harus paham nih plusnya kemana, ya kan. Kadang kan ada orang juga suka menjumper di sini nih, di fuse box, ya kan. Kadang suka di jumper sebelah sini. Itu sebenarnya nggak ada masalah sih, boleh-boleh saja. Yang penting kita harus paham nih, kita ngejumpernya yang mana nih. Contoh gini ya, misalnya kita pengen ngambil plusnya, oke. Plusnya kita mau ngambil apa nih, langsung atau lewat kunci kontak. Kalau lewat kunci kontak berarti waktu kunci kontak on, ini putar sekali ACC ya, putar sekali ACC. Ini panel belum nyala, nanti putar kedua kali baru panel nyala.
Tuh ya, nyalakan. Nah, jadi kita mau ngambil yang mana nih? Contoh ya, misalnya gini. Ini kita kasih min. Kita kan mau cari plus ya. Kita jepit di sini. Kemudian ini kita off-kan dulu kunci kontak, kita cabut semuanya, jangan pakai kunci kontak. Coba ini kita cari setrum langsung. Ini tanpa lewat kunci kontak. Kita lihat di sini ya, ada nggak di sini setrum langsung? Kita tes pen. Nah, kita tes pen di ujung fuse-nya, karena ujung fuse-nya itu ada bolong dan ujung tes pennya harus tajam seperti ini kita buat. Jadi kita bisa jangkau. Nah, lihat ya, di sini sudah ada arus listrik kan? Nih, ini sudah ada. Nah, sekarang misalnya kita mau jumper kabel nih. Kita mau jumper yang sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Sisinya ya, sisi sebelah sini kah? Atau sisi sebelah sini? Nah, caranya adalah fuse-nya kita cabut dulu. Ya, nanti cabut dulu fuse-nya, baru kita lihat yang strom dapat duluan yang mana nih, sisi sini atau sebelah sini. Tanpa fuse ya. Kalau udah dapat yang sebelah sini, misalnya yang langsung tanpa fuse, berarti kita menjumpernya harus yang sebelah sini. Ya, paham ya? Jadi ketika sekring ini putus, misalnya alat yang kita pasang itu bermasalah, nanti fuse akan putus. Paham ya teman-teman? Jadi tidak terjadi short dan sampai kabelnya panas. Itu contoh aja sih buat teman-teman. Dan harus dipahami juga yang kita mau jumper ini fuse yang mana yang mau kita gunakan. Ya. Nanti ketika kita pingin ngejumper lewat kunci kontak kita mesti on kan dulu ya, baru kita cari strom yang mana nih yang lewat kunci kontak. Coba kontak ya, ini udah kontak 2 kali ya. Coba kita, ini udah IGD ya, lihat yang ini. Nah ini misalnya ya, coba kunci kontaknya kita off kan, lihat. Nah ini tidak ada strom, jadi ini nanti kita bisa ngambil lewat kunci kontak. Begitu kunci kontak on, di sini ada stromnya. Nah kita bisa ngambil dari sini, dan itu dilihat dulu kawan. Ini fuse ini diperuntukkan untuk apa nih? Ya, dia untuk apa nih? Untuk lampu senka, untuk lampu malam, atau untuk klakson. Kita lihat dulu ya. Jadi baru kita jumper, karena lampu yang mau kita pakai atau aksesoris yang mau kita tambahkan di situ juga ada daya kan, berapa voltasenya, berapa wattnya dan lain sebagainya. Jadi jangan sembarangan. Kalau mau mendingan dibikin jalur baru ya, jalur baru sesuai skema mana nih yang mau kita pakai, skema lampu yang sudah mau kita pasang. Paham ya teman-teman, seperti itu ya. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai nanti kabel di mobil kita itu ada terasa panas ya. Kalau kabel ada rasa panas itu berarti ada yang short. Ya, short itu maksudnya kalaupun tidak ada tambahan aksesoris, bisa jadi itu ada salah penyambungan kabel. Bisa gitu, karena kabel ini kalaupun mesin hidup, lampu dinyalakan, semua dinyalakan, aksesoris kita pegang begini, itu aman ya, nggak boleh ada terasa. Kalau hangat sedikit wajar karena ada daya kan, tapi kalau terasa panas tuh nggak boleh, berarti itu udah kesalahan. Itu ya teman-teman ya, jadi harus dipahami itu ya. Jadi hati-hati saat kita ingin menjumper kabel ya, harus perhatikan jalurnya. Dan di lain waktu saya akan jelaskan lagi kepada teman-teman masih banyak hal ya, karena kalau semuanya mungkin durasi kepanjangan. Jadi ini aja sedikit saya bagi ke teman-teman ya, buat nama-nama ilmu ya teman-teman. Paling tidak sedikit banyak di video ini ada sedikit ilmu yang teman-teman pemula bisa serap ya. Dan di sini kita bukan ngajarin ya, hanya berbagi saja. Yang penting kita harus pahami apa yang kita kerjakan, terutama bagian kelistrikannya. Ya, seperti contoh di mobil ini ya, ini udah kabel udah bekas dibuka dan kita harus lihat, dan mobil ini juga udah menggunakan sistem ECU ya, komputer. Jadi kita harus hati-hati. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Ini aja sedikit kita untuk berbagi. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Video ini bertujuan hanya untuk berbagi saja buat teman-teman pemula ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nanti jumpa lagi. Salam otomotif Rayuri Channel. Bye.